Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ini, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Pasti. Mas, Pak Uro mau ketemu Mas. Sorry, Pak. Halo, Mas. Yuk. Ini bukan bagian saya, Bu. Nanti orang takutnya lebih baik, Pak. Iya. Iya, biar Pak Ugro aja. Gue doang. Cuma Mas, pasti nanti dipalakin gua, nggak mungkin nggak ngasih lah. Bang, gak usah maju. Iya. Gak usah Saya tunggu maju. sini. Nanti Pak Uro bisa masuk. Enggak, di Groseno mau ketemu Roy. Gua kirim lagi. Nah, dia ambekin gua. Dia mau turun. Terus, Bang, sebelum Jumatan apa sesudah? Sebelum. Satu orang, cuma dia lagi Jumatan. Kalau ada Ya, kebetulan saya ada urusan terkait pemeriksaan satu dari pagi ada polisi. Tapi ini baru tahu pagi ini nih. Katanya ada penangkapan terhadap Roy Suryo. Intinya bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar ya. Bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami karena memang bukan yang terbaik ini, tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya, melakukan yang terbaik pihak kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah mana aturan dan perundang-undangan. Secara hukum bahwa memang kuhap kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi. Terpenuhinya di mana? Secara material iya, terus kemudian mengulang tindak pidananya, terus kemudian tiap hari melakukan glorifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada, yang sebenarnya adalah isu bahwa kita ketahui bersama bahwa Mas Roy memang adalah orang memang pakar komunikasi sebenarnya kan, karena beliau disiplin keilmuannya adalah pakar komunikasi. Jadi saya rasa ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya. Nah, kita mengapresiasi betul Polda Metro Jaya atas apa yang telah dilakukan hari ini. Namun begitu kita harus menunggu dong ya apa rilis resmi dari Polda Metro Jaya. Jadi kita nggak bisa berbicara banyak juga ya terkait hal ini. Tentunya apa sih yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah ini, tahapannya bagaimana? Tentunya itu menjadi konsen Polda Metro Jaya. Ada pertanyaan? Ya. Oh, dari sana kan tetap argumentasinya asumsinya ada tekanan dari yang Oh enggak. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tekanan ya. Independensi Polda Metro Jaya adalah yaitu melaksanakan hukum. Ya, melaksanakan hukum. Adapun permohonan, ini saya klarifikasi sekalian ya. Adapun permohonan yang kami ajukan itu merupakan kembali kepada independensi serta kewenangan dari Polda Metro Jaya gitu loh. Pak, khususnya Dirkrimun yang kita ketahui memang hadir agak tegas ya orangnya. Dan setahu saya mengenal beliau. Tapi apapun itu dikembalikan kepada Polda Metro Jaya. Kalau dia ada hak tidak merespon juga hal itu gitu. Jadi ini kita bisa apa juga, dan itu kita kembali ke Polda Metro Jaya. Makanya hari ini kita tunggu lagi rilis resmi. Tentunya teman-teman wartawan juga sudah menunggu ini. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia satu hal yang paling penting ya, bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat menantikan ini, bahwa apa yang mereka harapkan akhirnya terkabul
bahwa dikabulkan oleh dengan menggunakan kewenangannya Polda Metro Jaya, masyarakat Indonesia merasa pastinya tentunya melihat ini adalah apresiasi yang cukup sangat tinggi bahwa penegakan hukum di Indonesia hari ini kita nggak boleh main-main, apalagi tindak pidana korupsi. Ya, perlu saya ingatkan bahwa saat ini presiden kita Prabowo Subianto loh, ini jangan main-main. Beliau itu paling tegas dan sadar hukum. Nah, beliau itu orang yang sangat sadar hukum ya, beliau menjadi presiden gitu. Bang, Jadi kalau ini dianggap sebagai upaya paksa yang proses hukumnya sebenarnya sudah melewati gimana? Jadi gini, KUHP itu saya jelaskan bahwa KUHP itu berlaku ketika terjadi penahanan. Kayak hari ini, katakanlah hari ini dilakukan penahanan itu berlaku ya 20 hari ke depan. Masa di mana kepolisian menahan. Kemudian nanti bisa diperpanjang 30 hari lagi oleh jaksa penuntut umum ya. Kemudian nanti bisa diperpanjang lagi oleh pengadilan. Jadi artinya tahapan-tahapannya baru on yang namanya KUHP itu ketika ini dilakukan penahanan. Nah inilah yang memiliki timer atau waktu. Nah ini tidak boleh lama-lama. Dia hanya 20, tapi saya rasa kan mungkin ada pemeriksaan atau apalah ya. Kita nggak tahu ya bagaimana penyidik menahan. Nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Ya kan, tentunya ini perlu custom banget ya untuk kasus ini karena ini sudah dilakukan penahanan, berarti kita meyakini semua bahwa baik proses disiapkan untuk peradilan. Sesuai betul Bang Ya, nah, dari silakan Pak Soe. Jadi gini, pertama Nah, oke. pertama kita mengapresiasi kalau ini benar, karena itu kan baru isu yang kita dapatkan. Cuma tadi berita-berita yang kami dapat juga Sudah itu dikonfirmasi memang tadi dengan termasuk Refli Harun. Ya, dari CNN, termasuk juga dari Refli pengacaranya Harun, tadi ya. Refli Harun sudah ada di sini, ya. Dan tentunya sekali lagi kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya Polda Metro Jaya dalam kaitannya. Nah, terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kami itu normatif sifatnya. Permohonan. Ya, normatif Itu, dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan, ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang. Gitu, ya. Sekali lagi, kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi yang tadi. Jadi artinya gini, penahanan, penangkapan itu adalah kewenangan penyidik. Dan ini harus kooperatif. Ya, mungkin ini tidak kooperatif. Ya, saya dengar kabar bahwa ini tidak kabur, kooperatif. bukan kabur. Mangkir harusnya untuk melakukan mail ya, laporan ya, tapi tidak dilakukan gitu, nggak absen gitu, wajib lapor ini sehingga Dan saya rasa dari luar kota. ini udah kembali ke kewenangan kepolisian sih memang ketika terjadi mangkir dan lain-lain sebagainya itu wajib dilakukan memang penahanan. Jadi intinya kita tunggu ya gimana? Kami adalah pelapor yang bersifat permohonan dan kalau ini terjadi respon, tentunya ini yang kita harapkan. Tetapi ini sekali lagi ini bukan hal yang luar biasa, ini hal yang biasa saja karena memang ini yang bukan yang sebaiknya, tetapi ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Oke, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.